alat penggunaan dari mesin ini. Nah, ini tuh namanya mesin pembengkok pipa tipe manual listrik yang digunakan untuk membuat pipa logam atau lingkaran. Dengan mesin ini memiliki bagian bergerak dan tenaga listrik yang cukup kuat sehingga pengguna wajib mengikuti prosedur keselamatan kerja supaya tidak terkena cedera, atau apabila ada mal kegunaan dari alat ini, mesin ini, bisa kita antisipasi terlebih dahulu. Jadi potensi bahaya yang ada pada mesin ini yaitu yang pertama yang kemungkinan akan terjadi yaitu terjepit rolls saat memasukkan atau menarik pipa. Yang kedua, kontak listrik jika kabel atau koneksi rusak. Dan yang ketiga, tersangkut pakaian atau tangan ke bagian bergerak. Dan yang keempat, secara ergonomis karena posisi kerja yang tidak tepat atau beban berlebih. Nah, untuk memakai mesin ini, pastikan mesin ini berfungsi dengan baik dan cek sekitar apakah ada kerusakan atau tidak. Nah, untuk jenis APD yang akan digunakan yaitu ada wear pack untuk melindungi dari potensi bahaya yang kemungkinan akan terjadi. Selanjutnya yaitu ada sepatu safety. Nah, tapi supaya kita mencegah cedera saat akibat tertimpa benda berat atau logam. Namun lebih baik menggunakan sepatu safety. Untuk selanjutnya yaitu sarung tangan. Sarung tangan ini biasanya kulit ya kalau bisa, karena untuk melindungi tangan dari gesekan dan panas akibat logam selama proses pembengokan oleh mesin ini. Selanjutnya ada ini backpack kan tadi udah disinggung juga. Sebaiknya jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat, kalau bisa menggunakan pakaian yang panjang supaya terhindar dari gejala atau faktor akibat yang akan ditimbulkan dari mesin ini, supaya mungkin tidak tersangkut dari bagian mesin yang berputar. Setelah pemakaian mesin, pastikan mesin dimatikan sebelum melakukan pengaturan atau pembersihan. Jangan menyentuh bagian roll saat mesin sedang aktif. Selalu periksa kondisi kabel dan kelistrikan mesin. Simpan setelah selesai, matikan mesin lalu simpan ke tempat yang aman dan jauh dari jangkauan. Terima kasih. Sekian video safety introduction dan alat pelindungan diri dari saya. Terima kasih. Dalam video ini saya akan menjelaskan prosedur atau juga penanganan K3 menggunakan alat grinder. Dan untuk yang pertama itu menggunakan alat grinder ini menggunakan alat lengkap seperti yang saya gunakan ini, memakai rempak, juga tidak lupa menggunakan sepatu yang tebal. Begitu. Lalu yang tak kalah penting juga dengan menyiapkan sarung tangan untuk melindungi tangan kita nantinya dari percikan-percikan proses grindernya. Lalu juga disarankan juga jika teman-teman menggunakan wearbox ini jangan untuk digulung seperti ini, karena juga rawan berbahaya sekali untuk tangan kita terkena dari proses grinder ini sendiri. Lalu yang selanjutnya itu dengan menggunakan kacamata itu untuk melindungi mata kita dari percikan-percikan proses dari grindernya. Lalu masker. Nah, masker ini kan kalau penting ya untuk melindungi pernapasan kita dari debu-debu atau juga bau percikan saat kita menggunakan grinder begitu. Lalu yang selanjutnya mungkin saat pengoperasi kita sendiri menggunakan alat ini itu harus dalam posisi fokus dalam artinya seperti itu, jadi tidak boleh meleng atau juga ngelamun. Nah, lalu yang selanjutnya itu dengan memperhatikan area kerja sekitar, juga area-area kita mengguna ini, apakah ada mungkin bisa kita menggunakan diberi pembatas atau apa saat kita mengerjakan ini, karena takutnya kalau semisal kita sedang mengerjakan proses grinder ini banyak juga yang teman-teman yang ingin melihat ataupun
kita kasih dengan jarak atau juga pembatas aman dari proses. Lalu yang terakhir, setelah selesai menggunakan alat ini, taruh alat di tempat semula teman-teman menggunakan. Untuk apa ya? Untuk merapikan saja, untuk juga yang bisaan seperti itu. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk membersihkan area kerjaan teman-teman, area-area yang teman-teman gunakan untuk proses screening itu dibersihkan agar laboratorium terawat. Jadi seperti itu saja penjelasan mengenai prosedur K3 mesin gerinda ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Galih Baskinarya. Di sini saya akan memberikan penjelasan keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan mesin cutting well. Mesin cutting well atau gerinda potong adalah alat yang sangat berguna untuk memotong berbagai material. Namun juga memiliki resiko bahaya yang tinggi jika tidak digunakan dengan benar. Penting untuk selalu memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 saat pengoperasiannya. Berikut adalah penjelasan dalam menggunakan mesin cutting well. Yang pertama, gunakan perlengkapan pelindung diri seperti APD, mulai dari pelindung mata. Selalu gunakan kacamata pengaman seperti yang saya gunakan atau face shield untuk melindungi mata dari percikan serpihan material dan debu. Percikan kecil pun dapat menyebabkan cedera mata yang cukup serius. Kemudian gunakan sarung tangan tebal dan tahan potong untuk melindungi tangan dari luka panas, getaran, dan percikan material. Kemudian gunakan pelindung telinga seperti earplug atau earmuff untuk melindungi pendengaran Anda dari kebisingan yang dapat merusakkan telinga dalam jangka panjang. Mungkin di sini belum ada, jadi bisa dipertimbangkan kembali. Kemudian pakaian kerja seperti wear pack yang saya pakai. Kenakan pakaian kerja yang pas, tidak terlalu longgar, tidak terlalu sempit, terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Hindari pakaian dengan bagian yang menjuntai yang bisa tersangkut oleh mesin. Kemudian yang terakhir adalah gunakan sepatu safety yang saya pakai. Sepatu ini melindungi kaki dari kejatuhan benda berat atau percikan material. Kemudian sebelum digunakan, periksa dulu kondisi mesin cutting well dan aksesorisnya seperti kabel, speaker, pelindung cakram potong. Jadi periksa cakram dari keretakan, gombal atau kerusakan lainnya. Pastikan ukuran cakram sesuai dengan spesifikasi mesin. Jangan pernah menggunakan cakram yang terlalu besar atau terlalu kecil. Perhatikan tanggal kadaluarsa cakram. Pastikan cakram terpasang dengan benar kencang pada spindle mesin. Kemudian yang ketiga, lingkungan kerja yang aman adalah kunci untuk mencegah kecelakaan. Pastikan lingkungan kerja bersih dan rapi. Pastikan area kerja bersih dari benda-benda seperti ini. Mungkin ini salah ya, jangan di sini. Pencahayaan yang cukup, terdapat ventilasi cahaya yang cukup. Pastikan area kerja memiliki pencahayaan kerja sehingga Anda dapat melihat dengan jelas. Kemudian jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti bensin, kayu kering seperti ini, atau kain-kain yang mudah terbakar. Kemudian stabilitas benda kerja. Pastikan benda kerja dijepit dengan kuat pada ragum atau klem sehingga tidak bergeser saat dipotong. Kemudian yang terakhir, teknik penggunaan yang benar. Menguasai teknik penggunaan yang benar akan mengurangi resiko kecelakaan kerja.
Pegang mesin dengan kuat dengan kedua tangan secara mantap untuk menjaga stabilitas dan kontrol. Kemudian posisi tubuh berdiri dengan posisi yang stabil dan seimbang. Hindari berdiri di garis lurus dengan arah putaran cakram. Kemudian nyalakan mesin sebelum menyentuh benda kerja. Di sini biarkan cakram mencapai kecepatan penuh sebelum menyentuh benda kerja. Jangan memaksakan cakram, biarkan cakram bekerja dengan kecepatannya sendiri. Jangan menekan terlalu keras yang dapat menyebabkan cakram ini macet atau patah. Kemudian yang terakhir, setelah digunakan, bersihkan mesin dari debu, serpihan, material. Kemudian simpan dengan aman. Simpan mesin cutting well di tempat yang kering dan aman, jauh dari jangkauan anak-anak serta benda-benda yang mudah terbakar. Dengan mematuhi pedoman K3 ini, Anda dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera kerja saat menggunakan mesin cutting well. Keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Dengan saya, Garis Atas Kinaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin Binanda dari Teknik Industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tata cara menggunakan bor tangan dengan K3 yang benar. Nah, yang pertama adalah persiapan APD dari baju. Kemudian disarankan menggunakan sepatu yang tebal. Nah, lalu sarung tangan. Nah, sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari goresan-goresan akibat serpihan kayu dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kacamata safety. Kacamata safety ini berfungsi untuk melindungi mata dari debu-debu atau serpihan kayu tadi akibat pengeboran. Kemudian yang sangat penting ada masker. Masker ini berfungsi untuk melindungi area pernafasan dari serpihan-serpihan kayu tadi. Nah, kemudian untuk tata cara penggunaannya sendiri, yang pertama ketika mesin bor sudah dicolokkan ke stop kontak, nah sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi dari sengatan listrik. Nah, kemudian ketika bor ini digunakan, harap penggunanya itu dalam posisi fokus dan tidak main-main. Nah, ketika selesai menggunakan bor ini, jangan lupa untuk bersihkan kembali area dan letakkan bor ini ke tempat semula. Mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, masuk. Saya di sini akan menjelaskan mengenai prosedur K3 dari Tujuan dari video ini yaitu untuk memberikan panduan keselamatan kerja dalam penggunaan mesin hot press untuk mencegah kecelakaan akibat tekanan dan suhu tinggi selama proses operasi. pastikan material yang akan dipres sudah siap dan dalam kondisi kering. Terus untuk mengukur suhu dan waktu pemanasan sesuai standar material. Untuk material bat diletakkan dengan hati-hati dan hindari tangan terkena permukaan panas. Turunkan pipa ke atas menggunakan jack secara perlahan dan perlahan. Selama penasan jangan pernah meninggalkan mesinnya dan memperhatikan selalu memperhatikan indikator mesin. Potensi bahaya dari mesin ini yaitu suhu tinggi, tekanan tinggi, bahaya listrik, dan bahaya kelalaian manusia. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan permukaan panas.
Sepatu berfungsi melindungi kaki dari material jatuh dan lantai panas. Jadi yang tinggal Baju tebal berfungsi untuk melindungi diri dari panas. Kacamata safety sangat penting digunakan saat mengoperasikan hot press mesin karena berfungsi untuk melindungi mata dari cipratan atau pecahan material, serta cedera akibat semburan panas partikel logam dan radiasi panas. Keselamatan adalah prioritas utama. Mesin ini tidak boleh dianggap remeh karena kombinasi tekanan dan suhu tinggi sangat berbahaya jika salah digunakan. Gunakan dengan tanggung jawab penuh dan patuhi setiap prosedur keselamatan. Hai, saya Devita Anggraini dan di sini saya akan memberikan tutorial K3 yang digunakan di lab ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada banyak sekali sisa-sisa besi seperti ini sehingga kita harus menggunakan sepatu seperti ini agar terhindar dari tacapan-tacapan besi. Nah, di sini saya akan memberikan K3 dalam mesin high speed latih. Nah, jadi ini adalah mesin high speed latih yang sering digunakan praktikum anak manufaktur ataupun anak mekatronika. Nah, yang pertama adalah kita harus menggunakan sarung tangan. Sebaiknya sarung tangannya itu yang seperti ini ya. Di sini ada bintik-bintiknya agar ininya itu tidak licin ketika begini. Nah, yang kedua adalah pastikan pakaian kalian itu cukup rapi. Seperti kalau kalian berhijab, ikat saja di belakang agar kalian jilbabnya tidak menyentuh mesin ini dan kotor. Lalu yang ketiga, pastikan seluruh tangan kalian tertutupi seperti ini. Gunakan baju lengan panjang dan juga sarung tangan agar tidak terkena percikan ataupun gesekan besi-besi yang tidak diinginkan. Lalu, kalian bisa menggunakan celana panjang, sebaiknya berbahan jeans agar kaki kalian tidak terluka. Lalu, selanjutnya adalah helm. Helm ini sangat penting agar kalian tidak terpentok karena tinggi mesin ini sendiri setara dengan tinggi kalian, tinggi saya maksudnya. Lalu selanjutnya adalah masker. Baiknya kalian menggunakan masker, tapi pada video ini saya tidak menggunakan masker karena saya ingin suaranya lebih jelas. Lalu jika diperlukan menggunakan kacamata, namun dalam mesin ini tidak menimbulkan percikan tersendiri yang dapat merusak mata, sehingga kalian cukup menggunakan kacamata biasa seperti ini saja, tidak perlu kacamata safety. Oke, sekian dulu video safety dari mesin high speed latih ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Saputra, NPM saya 2310 50809. Saya Fahmi Amri Mustafa, NPM 2310 50805. Kita berdua di sini ingin menjelaskan keselamatan kerja untuk proses pekerjaan pengelasan. Di sini saya ingin menjelaskan APD yang wajib dipasang untuk proses pengelasan. Nah, untuk melakukan pengelasan, yang pertama kita harus menggunakan apron. Nah, apron ini melindungi kita dari percikan api untuk melindungi bagian tubuh, yaitu terutama bagian perut, dada. Dan yang kedua ini ada sarung tangan. Sarung tangan ini melindungi kita dari percikan api dan sengatan listrik ya. Karena proses pengelasan itu berbahaya jika tidak menggunakan sarung tangan. Tangan bisa melepuh karena terbakar dan lain-lain. Terus selanjutnya ada baju ya, APD baju yang namanya wear pack. Wear pack pengelasan ini sangat berguna untuk melindungi seluruh bagian tubuh, terutama dari ujung dari kaki sampai leher serta pergelangan tangan, melindungi dari percikan api dan membuat tubuh aman karena tidak akan ada langsung bersentuhan kulit dan api. Dan yang terakhir yaitu ada helm. Nah, helm ini sangat penting ya. Helm ini sangat penting untuk melindungi bagian kepala, terutama rambut, terus muka, mata, telinga dan pokoknya bagian kepala. Jadi
agar aman dari sinar ultravioletnya dan agar aman dari percikan api saat proses pengelasan. Nah, ini wajib dipakai ya teman-teman, biar matanya juga nggak sakit. Oke, segitu saja penjelasan APD. Sebenarnya ada satu lagi kaki ya, safety. Cuman sepatu safety ini di sini nggak ada ya, jadi kita menggunakan sepatu yang berbahan bukan kain mudah terbakar ya. Ini kayak sepatu apa ya, pokoknya aman lah. Dan seharusnya tuh pakai sepatu safety. Udah itu saja yang saya jelaskan APD yang wajib dipasang saat proses pengelasan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah untuk melakukan proses pengelasan yang sesuai dengan standar K3. Baik, sebelum melakukan proses pengelasan, pastikan area pengelasan itu bebas dari benda-benda atau cairan yang mudah terbakar apabila terkena percikan dari las tersebut. Selanjutnya, pastikan untuk ruangan pengelasan itu ventilasinya cukup untuk menghindari terjadinya penumpukan asap atau gas akibat proses pengelasan. Nah, bisa dilihat di ruangan ini ventilasinya sudah mumpuni ya, jadi asap atau gas yang dihasilkan dari proses pengelasan itu bisa langsung keluar dan tidak menyebabkan penumpukan gas atau asap-asap tersebut. Setelah itu, untuk dipastikan cek kondisi mesin dan pastikan untuk mesin lasnya sendiri itu tidak ada yang rusak, terutama pada bagian kabel itu dipastikan tidak ada yang lecet atau terbuka untuk menghindari sengatan saat melakukan proses pengelasan. Untuk proses pengelasan, pastikan posisi kerja yang nyaman, jaga jarak aman dengan bahan yang mudah terbakar, dan hindari pengelasan di ruangan tertutup tanpa ventilasi atau sistem hisap asap, dan pastikan kabel tidak berada di genangan air atau jalur lalu lintas pekerja untuk menghindari konsleting atau tersandungnya dengan kabel mesin las. Nah, setelah selesai melakukan proses pengelasan, sisa-sisa elektrodala seperti ini dikumpulkan di satu tempat ya, jangan dibiarkan berserakan di lantai. Nah, untuk penanganan darurat, sediakan alat pemadam api dan pastikan alat pemadam api tersebut dapat berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya sediakan juga kotak P3K untuk penanganan luka ringan apabila terjadi kecelakaan saat proses pengelasan. Dan yang terakhir, pastikan juga jalur evakuasi yang jelas dan tidak terhalang oleh benda apapun untuk memperlancar proses evakuasi jika terjadinya kecelakaan saat proses pengelasan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pembicaraan ini dengan saya 2320 di sini saya akan memperkenalkan bagaimana mesin ini dengan K3 yang benar. Yang pertama, jika mau menggunakan mesin ini, pastilah teman-teman menggunakan sarung tangan. Jadi sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi dari berbeda ataupun dari benda-benda yang mungkin lain tidak bisa dilakukan. Lalu yang kedua, mungkin kita bisa menggunakan sarung tangan kita agar kita mungkin tidak kejadian dengan beda. Lalu sebenarnya harus menggunakan masker agar sebut-sebut yang ada ini tidak terhirup. Tapi di sini karena tidak masker, jadi lalu kita harus menggunakan SOS untuk melakukan benda ini. Jadi di melalui ini kita akan menggunakan mesin di sini. Jadi agar tidak mendapatkan bahaya, kita dapat menggunakan SOS seperti menggunakan masker, menggunakan helm pengaman, menggunakan sarung tangan, dan juga menggunakan kacamata atau masker. Terima kasih. Halo, saya Nabila Putri Pinata. Saya di sini akan menjelaskan tentang
K3 atau keselamatan kesehatan kerja untuk menggunakan mesin bor duduk atau bench drill. Nah, sebelum kita menggunakan mesin ini, untuk memasuki ruang lab kita harus memakai baju kerja dan celana kerja yang tebal. Dan jika Anda adalah seorang perempuan yang memakai jilbab, sebaiknya jilbabnya diikat ke belakang agar tidak mengganggu saat bekerja. Adapun beberapa APD yang dapat digunakan saat menggunakan mesin ini adalah kacamata pelindung. Kacamata pelindung ini digunakan untuk melindungi mata jika ada paparan debu atau logam, apalagi jika mengebor kayu kan pasti banyak debunya, takutnya masuk ke mata. Terus selanjutnya adalah sarung tangan kerja. Nah, sarung tangan kerja ini sebaiknya digunakan saat memindahkan alat saja. Jika saat melakukan pengeboran sebaiknya jangan digunakan karena takut kainnya kena saat mengebor. Yang selanjutnya adalah pelindung telinga. Jika terlalu lama menggunakan mesin bor, takutnya akan mengganggu pendengaran atau merusak telinga. Dan yang keempat ada masker debu. Bila mengebor material seperti kayu kan pasti ada serpihan, takutnya masuk ke pernafasan. Dan yang terakhir adalah sepatu safety. Ini wajib dan sangat penting karena takut nanti jika ada barang terjatuh langsung mengenai kaki dan sangat berbahaya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Lestari dengan NPM 23305080053. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai safety introduction dan juga APD yang digunakan untuk mengoperasikan alat ini. Nah, alat ini adalah mesin pencacah dan pemotong singkong yang berfungsi untuk memotong umbi singkong menjadi irisan tipis secara cepat dan juga seragam. Nah, mesin ini itu dapat digerakkan secara manual ataupun menggunakan motor listrik, dan dilengkapi juga di sini ada pisau pengiris yang tajam yang berputar yang berguna untuk memotong dan mengiris singkongnya. Nah, dari mesin ini ada beberapa potensi bahaya yang perlu diperhatikan. Pertama, kita bisa terpotong atau tersangkut pisau tajam yang menusukkan kepada singkong ini. Kemudian ada bahaya tersangkut jari sarung tangan atau pakaian karena area potongnya terlalu dekat. Nah, kemudian kita juga ada potensi untuk tersengat listrik karena alat ini itu menggunakan tenaga listrik. Bahaya ekonomi jika mesin ini dioperasikan dalam posisi kerja yang buruk dan dalam jangka waktu yang lama mungkin akan menimbulkan seperti cedera ringan dan juga back pain. Nah, untuk itu kita harus mengantisipasinya dengan cara menggunakan APD. Nah, APD yang pertama yaitu ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini diperlukan untuk menjaga dan melindungi tangan kita. Selain itu, kita juga lebih higienis. Nah, kemudian ada kacamata safety. Nah, kacamata ini melindungi mata kita dari percikan singkong yang keluar. Kemudian kita juga bisa menggunakan pelindung wajah jika memang diperlukan. Kemudian kita juga harus menggunakan sepatu safety atau minimalnya itu menutup punggung kaki. Kemudian kita menggunakan pakaian tertutup dan juga yang pas di badan. Kemudian kita harus menggunakan pelindung pendengaran atau earplug. Kita terhindar dari cedera karena kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.